ucapkan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan kita pada saat ini dalam kitab Roma pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Jangan Menghakimi Saudaramu. Langsung dikatakan demikian. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Yang disebut berbahagia ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengar, dan mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur hanya kepadanya, karena betapa tidak kasih-Nya terus Ia curahkan atas kehidupan kita. Kita boleh ada di minggu ketiga bulan ke-10, tanpa terasa orang so ada di bulan yang ke-10. Kita akan menutup tahun ini, tahun 2024, dan kita percaya sehat, kekuatan terus dianugerahkan oleh Tuhan. Baik kita sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak, kita akan senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita tidak pernah lepas dari yang namanya perselisihan. Perselisihan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat. Salah satu faktor terjadinya perselisihan itu adalah perbedaan. Dan pada hakikatnya perbedaan telah ada sejak penciptaan, yaitu manusia laki-laki dan manusia perempuan, dengan tujuan agar manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Manusia pun diciptakan masing-masing memiliki perbedaan, mulai dari kelompok tertentu
dari yang terkecil yaitu dalam keluarga seperti yang sudah saya katakan tadi, maupun dalam kelompok yang lebih besar, dalam berjemaat dan dalam masyarakat. Tapi sebenarnya perbedaan pendapat adalah hal yang biasa jika itu dipandang sebagai satu kekayaan untuk kepentingan kita bersama. Namun fakta membuktikan banyak orang ataupun kelompok tertentu merasa diri paling benar dan paling hebat dari yang lain. Sehingga inilah yang membuat terjadinya perselisihan atau pertentangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi pengajaran dan pemahaman kepada orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi yang ada di Roma yang mengalami perdebatan. Mereka saling membenarkan diri dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Di mana orang Kristen Yahudi masih menjalankan hukum Taurat. Mereka berkeyakinan bahwa syarat untuk memperoleh keselamatan adalah jalan satu-satunya, yaitu melaksanakan hukum Taurat itu. Mereka beranggapan orang Kristen non-Yahudi yang tidak menjalankan hukum Taurat, mereka yang tidak benar. Demikian sebaliknya orang Kristen non-Yahudi menganggap bahwa yang menjalankan hukum Taurat itu yang tidak benar, yang salah. Jadi mereka saling berdebat. Sehingga Paulus mau mengingatkan bahwa bukan bagian kita untuk menghakimi orang lain. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya itu. Jadi hal menghakimi itu cuma haknya Tuhan saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka juga mempertentangkan soal hari. Bagi orang Kristen Yahudi ada hari yang lebih suci, ada hari yang lebih kudus daripada hari yang lain. Sedangkan kalau orang Kristen non-Yahudi beranggapan semua hari itu sama. Sehingga Paulus tegaskan hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri sebagai pengikut Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, Paulus hendak meluruskan pemahaman jemaat yang ada di Roma tentang kehidupan beriman mereka. Bukan itu yang penting. Tentu sebagai orang percaya kita adalah milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan maka segala sesuatu apa yang kita makan, apa yang hendak kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, rencanakan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Menempatkan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita. Perbedaan sikap, sifat, cara pandang kita, pemahaman kita, pola pikir kita, perbedaan kebiasaan dalam keluarga saja antara suami, istri, orang tua, anak-anak. Pastilah ada perbedaan. Misalnya soal makanan. Ada orang yang semuanya dia makan, maksudnya tidak pilih-pilih makanan. Tetapi ada juga yang pilih-pilih makanan, tidak semua ia makan. Begitupun juga dengan sifat dan karakter kita, ada yang pemarah, ada yang cepat tersinggung. Itulah perbedaan kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hadir di dunia ini dengan tujuan yaitu agar kita saling mengasihi, bukan saling menghakimi. Ketika ada saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, maka begitu mudahnya kita langsung memperbincangkannya. Tetapi saya yakin kita yang ada di Solan tidak demikian. Amin. Kita dengan cepat untuk menghakimi. Kadang kita jadi hakim dadakan dalam kehidupan kita. Saat ada saudara kita yang sakit, tidak kunjung sembuh, kita mau katakan itu karena dia terlalu banyak dosa, sehingga DP sakit tidak sembuh-sembuh. Adakah kita yang sempurna? Bahkan seorang pelayan Tuhan pun tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Pada akhirnya saudara-saudara, kembalikan pada setiap pribadi kita masing-masing. Apakah kita mampu mengendalikan perasaan, tindakan, perkataan kita?
Kiranya kita senantiasa memuliakan Allah lewat cara hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita semakin bertumbuh, kita semakin berakar, berbuah dalam iman, dan hidup kita menjadi berkat untuk semua orang. Selamat kita berjuang mengemban tanggung jawab di minggu ketiga saat ini. Lihatlah perbedaan yang kita miliki sebagai satu kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua, baik itu dalam keluarga, dalam pelayanan kita masing-masing. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.